channel Risma Tiarika with me Risma. Everybody, di video kali ini kita kembali lagi membahas hal-hal yang berkaitan dengan studi S2 ya. Tetapi yang akan kita bahas di video kali ini everybody bukan pada saat kita sudah menjalani studi S2 itu, tetapi ketika kita masih ancang-ancang untuk melanjutkan studi S2 atau masih berpikir untuk melanjutkan studi S2. So, yang akan kita bahas di video kali ini adalah terkait dengan pertanyaan yang harus terjawab sebelum Anda memutuskan untuk melanjutkan studi S2. Dan jadi pertanyaan ini pribadi adalah pertanyaan yang diajukan untuk diri Anda ya, bukan untuk orang lain, apalagi untuk keluarga misalnya, tapi untuk diri Anda. So pribadi, pertanyaan pertama yang harus terjawab sebelum Anda memutuskan untuk melanjutkan studi S2 adalah, kenapa saya harus melanjutkan studi S2? Jadi terkait dengan pertanyaan ini adalah tanya diri Anda terkait dengan tujuan Anda kenapa ingin melanjutkan studi S2. Apakah terkait dengan cita-cita Anda ke depannya seperti apa? Atau terkait dengan jenjang karir dalam pekerjaan Anda seperti itu. Jadi Anda harus punya alasan yang kukuh dalam menjawab kenapa saya harus melanjutkan studi S2. Ini terkait dengan tujuan Anda ya, ke depannya seperti apa. Supaya ketika Anda misalnya sudah menjalani studi S2 itu, Anda ketika ada kendala-kendala ke depannya, Anda tidak gampang menyerah karena Anda punya tujuan seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang harus terjawab lagi berkaitan dengan finansial. Gimana cara membayar biaya pendidikan ketika Anda melanjutkan studi S2? Jadi gimana uang dari mana saya bisa membayar biaya pendidikan ketika nanti saya melanjutkan studi S2? Jadi terkait biaya ini pribadi, Anda harus sudah mikir tuh, misalnya Anda mau melanjutkan studi S2, apakah Anda dari beasiswa atau biaya sendiri, atau misalnya juga Anda fresh graduate dari biaya keluarga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya everybody sekalian biaya sendiri, Anda harus sudah memikirkan berapa biaya yang akan Anda keluarkan sampai Anda menyelesaikan studi S2 itu sendiri. Dan juga Anda harus sudah menyiapkan tabungan begitu, berapa yang harus Anda keluarkan nantinya. Seperti itu, karena kalau misalnya Anda melanjutkan S2 tentunya waktu Anda misalnya bekerja dengan melanjutkan studi itu kan akan terbagi ya. Jadi kemungkinan pengeluaran juga lebih banyak dibanding pengeluaran-pengeluaran sebelumnya, makanya Anda harus mempersiapkan diri terkait dengan finansial ini. Kemudian berikutnya adalah misalnya Anda beasiswa, berarti Anda harus sudah mempersiapkan diri Anda terkait dengan bagaimana mencari beasiswa, atau Anda sudah memiliki beasiswa itu sendiri. Kalau Anda misalnya sudah punya beasiswa di tangan Anda, misalnya Anda tinggal cari kampus yang mau menerima Anda, kemudian beasiswa itu yang akan membiayai, ya it's okay, semuanya berarti baik-baik saja akan tercover. Tapi juga harus dipertimbangkan, dengan beasiswa itu kan mereka hanya memberikan jangka waktu 2 tahun dalam menyelesaikan studi kalau untuk S2 ya. Jadi jangan sampai Anda studinya kebablasan waktunya lebih dari waktu yang telah ditentukan. Otomatis kalau misalnya studi Anda lebih dari waktu yang ditentukan oleh beasiswa Anda, maka beasiswa tidak menanggulangi lagi itu. Jadi Anda sendiri yang harus mengeluarkan uang pribadi untuk membiayai pendidikan Anda selanjutnya ketika beasiswa tidak lagi mengcover biaya pendidikan Anda. Jadi harus dipertimbangkan dalam segi finansial ini ya pribadi. Kemudian berikutnya adalah, kapan waktu yang tepat untuk saya melanjutkan studi S2? Misalnya Anda berpikir untuk melanjutkan studi S2 tetapi misalnya Anda dalam kondisi yang masih bekerja atau misalnya kondisi lain, maka Anda harus mempersiapkan waktu, memikirkan waktunya, kapan nih waktu yang tepat untuk saya melanjutkan studi S2. Misalnya Anda mempersiapkan waktu 2 tahun, itu enggak terganggu tuh waktunya, hanya untuk melanjutkan studi S2 misalnya. Seperti itu. Jadi Anda perlu mempersiapkan waktu yang tepat juga untuk Anda melanjutkan studi S2. Misalnya Anda bekerjanya sebelumnya misalnya 12 jam dalam sehari misalnya, seperti itu. Ketika Anda melanjutkan studi berarti waktu yang Anda gunakan harus terbagi. Misalnya kerjanya hanya 6 jam, kuliahnya selebihnya untuk kuliah, seperti itu ya pribadi.
Kemudian pertanyaan berikutnya yang harus terjawab oleh diri Anda ketika Anda memutuskan untuk melanjutkan studi S2 adalah, masih mampukah saya untuk belajar di bangku kuliah lagi? Karena walaupun everybody, dalam hidup itu pasti kita tidak boleh berhenti dalam hal belajar, namun berbeda halnya dengan belajar di bangku kuliah. Itu membutuhkan tantangan dan effort tersendiri. Makanya perlu tanya diri Anda, apakah Anda masih mampu untuk belajar lagi di bangku kuliah yang tentunya tekanannya Anda sudah pasti tahu, tekanannya berbeda, jauh lebih berat dibanding studi sebelumnya. Walaupun sebenarnya dalam hidup tentunya kita pasti terus belajar ya, tetapi berbeda belajar di bangku kuliah dengan belajar dalam kehidupan sehari-hari, karena tekanannya cukup tinggi ya kalau kita belajar memutuskan belajar di bangku kuliah lagi seperti itu everybody. Jadi everybody sekalian perlu mempertimbangkan terkait dengan masih mampukah Anda. Kemudian berikutnya everybody, ketika pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dengan sangat meyakinkan untuk diri Anda sendiri, maka pertanyaan berikutnya adalah, program studi apa yang tepat untuk saya? Jadi tentunya dalam hal memilih program studi ini ada korelasinya dengan program studi di pendidikan sebelumnya. Kalaupun misalnya berbeda, tentunya ada korelasinya dengan pekerjaan Anda misalnya, ataupun juga dengan minat Anda seperti itu. Jadi Anda harus sudah mulai memikirkan terkait dengan program studi apa yang Anda pilih ketika everybody sekalian melanjutkan studi S2-nya nanti seperti itu ya. Kemudian everybody, pertanyaan berikutnya juga adalah terkait dengan apakah gelar yang everybody miliki nanti itu dapat menunjang jenjang karir Anda. Tentunya dalam hal melanjutkan studi S2 adalah untuk pikirannya kita ya, untuk meningkatkan jenjang karir, untuk memperbaiki jenjang karir, tentunya seperti itu. Makanya tentang hal itu juga perlu ditanyakan sehingga ada korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya tadi terkait dengan jurusan atau program studi yang Anda pilih. Seperti itu harus dipertimbangkan dengan matang semua pertanyaan-pertanyaan ini ya everybody. So everybody sekalian, itulah pertanyaan yang harus terjawab sebelum everybody sekalian memutuskan untuk melanjutkan studi S2. Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian ya. So thanks kalau you have watched my video. Meet again in next video and bye bye.